Nama saya Tania dan saya ingin menceritakan sebuah kisah dari hidup saya. Sebuah kisah yang penuh dengan tantangan, perjuangan, dan keputusan-keputusan yang memilukan. Saya sudah menikah dan ibu dari 3 anak yang luar biasa. Kehidupan selalu mengajarkan kita untuk menjadi kuat, untuk terus maju meskipun menghadapi rintangan. Tetapi beberapa bulan terakhir telah mengubah takdir kami dengan cara yang tidak pernah saya bayangkan. Semua dimulai beberapa bulan yang lalu ketika semuanya tampak terkendali. Suami saya, seorang pria yang teguh dan penuh tekad, adalah pilar keluarga kami. Kami menjalani rutinitas yang damai, penuh dengan tawa, rencana, dan impian untuk masa depan. Namun, suatu hari, semuanya hancur. Saya ingat hari itu seolah-olah baru kemarin. Saya sedang tenang di rumah, menyiapkan makan malam untuk anak-anak kami, ketika telepon berdering. Di ujung telepon, seorang rekan kerja suami saya. Suaranya gemetar, setiap kata adalah pukulan yang menghantam. Dia memberitahu saya bahwa suami saya mengalami kecelakaan di tempat kerja dan tangannya terluka parah. Saya merasa terperangah, sulit untuk memahami bagaimana hal ini bisa terjadi. Ketika saya tiba di rumah sakit, saya melihatnya terbaring, dikelilingi oleh tabung dan mesin. Rasanya seperti mimpi buruk. Suami saya, pria yang selalu saya andalkan, kini menjadi tergantung pada orang lain. Dokter mengatakan bahwa dia tidak akan bisa bekerja lagi. Kenyataan ini menghantam saya begitu keras. Kehidupan kami tiba-tiba berubah. Dengan hanya satu pendapatan, tabungan kami cepat terkikis, dan saya mendapati diri saya berada dalam situasi yang belum pernah saya alami sebelumnya. Beban tanggung jawab sangat besar. Setiap hari saya terbangun dengan pertanyaan, bagaimana saya akan menghadapinya? Saya mulai mencari pekerjaan, melamar kemana-mana meskipun ada 3 anak di rumah. Namun saya tahu bahwa saya harus melakukan sesuatu, saya harus menemukan solusi. Kemudian saya mendapatkan pekerjaan. Meskipun itu bukan pekerjaan besar, hanya pekerjaan kecil di sebuah perusahaan kecil, tetapi itu adalah langkah awal. Tujuan saya jelas. Saya harus mendukung keluarga saya, apapun harganya. Tetapi yang tidak saya ketahui adalah pekerjaan ini akan mengubah lebih dari sekadar rutinitas saya. Itu akan mengguncang hidup saya. Beberapa hari pertama berjalan cukup lancar, kantor menyenangkan, dan rekan-rekan kerja saya cukup ramah. Namun dengan cepat, tanda-tanda aneh mulai muncul. Bos saya, seorang pria karismatik, tampaknya memberikan perhatian khusus pada saya. Awalnya saya pikir itu hanya imajinasi saya, tapi dia terus meminta saya untuk tetap setelah jam kerja, untuk mendiskusikan proyek-proyek, untuk lebih terlibat. Tetapi percakapan itu semakin menjadi lebih pribadi. Saya mulai bergumul dengan perasaan saya, tanggung jawab saya, dan perhatian yang mulai saya terima. Awalnya itu hanya pujian tentang pekerjaan saya, sikap yang tampak ramah, tetapi perlahan-lahan situasinya berubah. Suatu malam saat saya bersiap untuk pergi, dia meminta saya untuk tetap sedikit lebih lama. Saya tidak ragu, berpikir bahwa dia hanya butuh bantuan, tetapi dengan cepat percakapan berubah ke topik yang lebih intim. Dia mulai berbicara tentang mimpinya, tentang hidupnya, dan tanpa saya sadari, saya mulai membuka diri sedikit demi sedikit. Lalu suatu hari, semuanya mengambil dimensi lain. Ketika kami hanya berdua, dia mulai merayuku secara terbuka. Dia menyentuh lengan saya sambil tertawa, dan saat itu hati saya berdegup lebih kencang. Rasanya seperti semua stres yang terkumpul dalam beberapa bulan terakhir tiba-tiba menguap, digantikan oleh daya tarik yang aneh. Saya merasa terhormat, namun sebuah suara dalam diri saya berkata bahwa saya harus berhati-hati. Saya tidak ingin mengkhianati suami saya. Saya tidak ingin dia menderita lebih lanjut. Tetapi pertempuran batin ini sedang menghancurkan saya. Situasi semakin tegang. Setiap hari, setiap interaksi dengan bos saya menantang saya. Tatapannya, senyumannya, semuanya menjadi berat dan canggung. Suatu malam setelah menerima undangan baru untuk tetap menyelesaikan sebuah proyek, saya masuk ke ruangannya, dan saya menyadari bahwa kali ini dia memiliki rencana lain. Dia mulai memuji penampilan saya, kekuatan saya. Kata-katanya menggema dalam diri saya, dan meskipun saya tahu saya harus tetap profesional, bagian dari diri saya mulai terpesona oleh karismanya. Lalu dia melangkah lebih jauh. Dengan suara rendah, dia bertanya apakah saya ingin membawa hubungan kami ke tingkat yang lebih tinggi. Hati saya berhenti. Terkejut, marah, bingung.
Saya menjawab dengan tegas bahwa saya tidak bisa melakukan itu, bahwa keluarga saya adalah satu-satunya yang penting bagi saya. Tetapi dia tidak mendengarkan. Dia mendesak, mengatakan bahwa dia merasakan adanya koneksi, bahwa kami ditakdirkan untuk bersama. Kata-katanya memukul saya seperti tamparan. Bagaimana dia bisa begitu egois, begitu buta terhadap nilai-nilai saya, terhadap kesetiaan saya. Setelah penolakan saya, dia menjadi dingin, menjauh, hampir mengancam. Dia mulai menghindari saya, dan suasana di tempat kerja menjadi tidak tertahankan. Saya tidak tahu lagi harus bagaimana. Itu adalah perang diam-diam yang sedang terjadi, dan saya mulai takut dengan apa yang mungkin dia lakukan untuk menyakiti saya. Beberapa hari kemudian, saya menerima pesan darinya, sebuah undangan untuk makan malam kerja. Naluri saya mengatakan untuk tidak pergi, untuk menghindarinya, tetapi saya tidak memiliki kemewahan untuk menolak begitu saja. Setelah beberapa hari merenung, saya memutuskan untuk menolak, sadar bahwa semua ini sudah terlalu jauh. Tetapi itu tidak menghentikan situasinya. Beberapa hari kemudian, dia memanggil saya ke ruangannya. Hati saya berdebar-debar. Dia melihat saya di mata dan berkata bahwa dia tidak bisa mempertahankan seseorang yang tidak mau bermain dalam permainan ini. Itu adalah ultimatum. Saya merasa seperti pilihan saya menjadi nihil. Bagaimana saya bisa terus bekerja di lingkungan yang begitu beracun? Saya terjebak dalam pilihan yang sangat sulit. Menerima kompromi atau mempertaruhkan pekerjaan saya dan semua yang menyertainya. Saya tidak goyah. Saya menjawab dengan tenang namun tegas. Saya di sini untuk bekerja, bukan untuk memainkan permainan Anda. Keluarga saya adalah prioritas saya. Saya tahu kata-kata saya akan memiliki konsekuensi, tetapi saya siap menanggungnya. Beberapa hari kemudian, saya menerima surat pemecatan. Itu adalah akhir dari perjalanan saya di perusahaan ini. Bos saya mengeluarkan saya, tetapi saya tahu saya telah membuat keputusan yang tepat. Ya, saya merasa kehilangan dan hancur pada saat itu, tetapi saya juga tahu bahwa saya tidak menyesal. Suami saya, anak-anak saya, semua yang telah kami bangun bersama, itu semua lebih dari sekadar kompromi. Integritas dan nilai-nilai saya akan selalu lebih penting